Shalom, sampai bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Luar biasa, hari ini kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Tuhan rela mati demi kita. Dan sekarang Tuhan sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Beri yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh anugerah terindah Tuhan. Hari ini kami bisa datang. Hari ini kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, luar biasa. Apa yang telah kami terima, semuanya adalah berkat daripada-Mu saja. Hari ini Tuhan, Engkau naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami semua, umat-Mu yang penuh dengan segala dosa. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan hidup kami, kuduskan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah terindah dalam hidup kami. Kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memberikan hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ajari kami untuk kami terus mengasihi Engkau. Ajari kami Tuhan untuk kami selalu hidup kudus di hadirat-Mu. Situasi yang teramat sangat tidak baik bagi kami untuk saat ini. Tetapi Tuhan, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau sanggup melakukan perkara yang baik dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Penuh sukacita ya kita hari ini, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus telah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Mari jemaat, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan saja. Hanya karena Tuhan Yesus kita ada sampai hari ini. Haleluya. Amin.
kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau bangkit menyediakan tempat bagi kami semua. Kami adalah umat-umat pemenang. Kami percaya itu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta kami. Suatu kehausan bagi kami Tuhan, untuk kami selalu mendengar, melakukan segala firman-Mu dalam hidup kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kami, semuanya demi kehidupan kami. Kami ingin menjadi baik dan menjadi lebih baik Tuhan. Memberkati Bapak Pendeta kami yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam keluarga, pekerjaan maupun pelayanannya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dan teramat baik. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami, kuatkan iman kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam
kehidupan bagi kami, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Inilah bukti cinta kasih kami Tuhan. Kami sudah menerima firman-Mu, firman yang menjadikan hidup kami, yang menguatkan kami dalam keadaan kami seperti ini. Firman-Mu sungguh nyata, dan firman-Mu ialah ya dan amin. Kiranya Engkau memberkati kami semua sidang jemaat-Mu, memberkati Bapak Gembala kami, keluarga Bapak Gembala, dan beserta anaknya. Kami serahkan segala hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan, tangan yang penuh dengan berkat, tangan yang penuh dengan mukjizat, tangan yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini akan berbicara kepada kita semuanya tentang gereja yang bersaksi. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga mengingatkan kita kembali bahwa kita harus bersaksi. Itu tugas gereja yang utama. Nah, dalam hari ini firman Tuhan akan berbicara kepada kita tentang nas yang diambil dari Injil Lukas. Nah, Injil Lukas dan Injil kitab para rasul adalah dua kitab yang to be continue ya. Injil Lukas itu kitab yang pertama ditulis oleh Dr. Lukas, dan Kisah Para Rasul adalah kitab yang kedua. Nah, Injil Lukas itu menceritakan tentang Allah yang datang ke dalam dunia. Nah, Kisah Para Rasul dimulai dengan Allah yang kembali ke surga. Nah, hari ini kita mau mendengar dari Injil Lukas dari dalam bentuk klip ini. Mari kita lihat klipnya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Kita melihat bahwa dari klip yang kita baru lihat itu diambil dari Injil Lukas, menggambarkan bahwa Injil Lukas mengatakan bahwa proyek penyelamatan Yesus Kristus itu diceritakan dari awal sampai akhir. Lalu ditutup dengan Yesus naik ke sorga. Nah, Kisah Rasul buku yang kedua dari Dr. Lukas itu adalah gereja harus punya kewajiban untuk meneruskan proyek penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia melakukan dua hal yang berbeda. Yang pertama, dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus datang untuk membangun gerejanya. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan dari klip saja yang baru kita dengar, yang diambil dari Injil Lukas itu, Tuhan Yesus memberikan tugas. Tugas gereja adalah bersaksi. Dan itu sebabnya kita akan melihat nas yang ada dalam Kisah Para Rasul.
Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca sama-sama ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berbicara kepada kita semuanya bahwa perintah yang sama seperti Injil Lukas. Tuhan memberikan tugas kepada kita menjadi saksi. Mungkin saudara pernah mengingat tahun 2017 saya menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi berbeda hari ini. Temanya sama. Gereja yang bersaksi. Gereja harus jadi saksi Tuhan. Bersaksi itu mudah. Tapi hari ini temanya sama tapi khotbahnya berbeda. Umumnya orang Kristen itu alergi sekali kalau disuruh bersaksi. Saya tidak bisa ngomong, katanya begitu. Saya takut tidak bisa ngomong. Atau saya malu bersaksi untuk Tuhan. Atau kita punya ketakutan. Saya takut kalau bersaksi itu. Nanti saya kalau masuk penjara gimana? Ada banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi yang dipikirkan oleh orang Kristen. Sebetulnya istilah bersaksi itu, istilah Alkitab ya yang kita baca tadi itu Kisah Rasul 1 ayat ke-8, kamu akan menjadi saksiku, martus. Nah, martus itu salah satunya adalah menggambarkan tentang istilah pengadilan. Istilah dalam transaksi bisnis itu adalah seseorang yang bersaksi. Nah, dalam klip ini berikut ini digambarkan tentang saksi pengadilan. Ya, kalau kita memikirkan saksi pengadilan, berarti ketika Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku, saudara dan saya bukan terdakwa yang harus ketakutan karena kita punya salah. Bersaksi itu bukan karena kita bersalah. Enggak. Lain lagi, bersaksi itu bukan hakim. Saudara dan saya bukan hakim atau jaksa penuntut. Tidak. Kita hanyalah saksi. Ingat, martus itu menggambarkan dalam saksi dalam pengadilan atau saksi dalam suatu transaksi bisnis. Misalnya si A dan si B membeli sesuatu. Mengadakan transaksi bisnis berjual beli. Nah, saya sebagai saksi melihat bahwa si A menjual sesuatu dan si B membelinya dan saya adalah saksinya. Saksi di pengadilan juga sama. Kita menceritakan apa yang kita lihat. Kita menceritakan fakta kebenaran kepada orang lain. Kita nggak ngarang cerita. Kita menceritakan tentang Yesus. Kita menceritakan apa yang kita alami di dalam Yesus. Kita menceritakan apa yang kita lihat di dalam Yesus. Kita menceritakan apa yang kita rasakan di dalam Yesus. Masalah terbesar sekarang ini adalah dimanapun di seluruh dunia, gereja gagal bersaksi. Bersaksi kepada banyak orang bukan prioritas lagi. Gereja di seluruh dunia gagal untuk bersaksi. Gagal memprioritaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Gereja gagal mematuhi dan menghormati Kristus dengan menjadi saksi. Kenapa? Karena gereja memikirkan, kita umat Tuhan, orang Kristen memikirkan bahwa itu tugas pendeta. Itu tugas pengkhotbah KKR. Oh, itu bukan tugas saya. Saya tidak dikasih Tuhan karunia untuk menginjil. Bersaksi itu bukan diserahkan kepada pendeta, pengkhotbah KKR atau penginjil. Mungkin ketakutan kita yang terbesar karena di media sosial sekarang ini, seperti gambar berikut ini, cara yang tidak efektif untuk bersaksi. Kita mengajak berdebat.
Kita ngajak kita mengajak untuk pintar-pintaran siapa yang bisa menjawab, dia yang menang. Bersaksi itu bukan itu. Itu namanya apologetika. Saudara tidak disuruh berapologetika, tapi bersaksi adalah saudara sedang menceritakan apa yang saudara alamin, apa yang saudara lihat dari Yesus. Ada suatu cerita lama sekali. Cerita ini bercerita tentang, ya ini cerita karangan ya, cerita karangan. Pernah menjadi legenda beberapa abad yang lalu. Jadi ceritanya ketika Yesus naik ke surga, dia kembali ke surga, sampai di surga malaikat Gabriel datang kepada Yesus. Bertanya, Tuhan, rencanamu bagi dunia untuk mendirikan jemaat itu bagaimana? Lalu Yesus jawab malaikat Gabriel itu, oh, sudah saya serahkan kepada Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, Maria, Marta. Lalu mereka harus menceritakan kepada orang lain, kepada temannya, kepada keluarganya. Go on, terus menerus seperti itu, sampai seluruh dunia mendengar kabar baik itu. Lalu Gabriel itu bertanya kembali, Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana kalau Petrus terlalu sibuk dengan jalannya karena dia nelayan? Bagaimana Marta kalau Marta terlalu repot ngurusi pekerjaan rumah tangga karena Marta orangnya yang nggak serentanan, kepingin semuanya serba beres. Bagaimana yang lain juga sama seperti itu? Mereka lupa dan tidak bersaksi. Gabriel lalu meneruskan, apa Tuhan tidak punya backup plan, rencana cadangan, rencana B? Ya, siapa tahu jaga-jaga kalau rencana Tuhan tidak berhasil. Tuhan Yesus menjawab, saya nggak punya rencana B. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus melakukan bagiannya. Tapi ini bukan seluruh kebenaran. Dari ayat yang kita baca tadi tuh, ayo kita baca ya, nats utamanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, di sini kuncinya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu adalah kunci segala-galanya dalam tugas bersaksi ini. Apa yang Yesus katakan di sini adalah gereja dimulai, dibangun, diteruskan oleh orang-orang seperti Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, Maria dan Marta. Tapi mereka ini dimampukan karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka. Itu sebabnya kitab Kisah Para Rasul seringkali diungkapkan, disebut juga dengan kisah tentang Roh Kudus. Kisah Roh Kudus yang bekerja di antara rasul-rasul. Prinsipnya adalah Roh Kudus itu yang memberikan mereka kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan yang kedua, membuat orang-orang yang melakukan kesaksian itu menjadi saksi yang sangat-sangat efektif. Bagaimanapun kita harus tahu bahwa janji tentang Roh Kudus itu diungkapkan ketika dia naik ke surga. Kamu akan menerima power, kuasa. Roh yang dijanjikan, Roh Kudus itu akan memberikan kuasa.
Dan Roh Kudus sudah turun pada hari Pentakosta yang akan kita peringati 10 hari lagi. Roh Kudus aktif untuk memulai dan membangun gerejanya. Tapi ingat ya, saudara masih ingat, harus ingat. Ketika Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, ketika Petrus ditanya, menurut kamu aku siapa ini? Matius pasal 16. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, salah satu katanya, kunci kerajaan itu akan diberikan kepadamu. Apa itu? Kunci untuk membuka dan memulai gereja. Dan kita tahu dari khotbah Petrus 2000 tahun yang lalu. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak akan berhasil. Gereja tidak akan berdiri. Gereja tidak akan dimulai. Gereja tidak akan bertumbuh. Dan itu sebabnya dalam Kisah Para Rasul diceritakan tentang karya Roh Kudus, kaya Roh Kudus, kaya Roh Kudus kepada setiap orang, kepada rasul-rasul dan kepada siapapun yang dipakai Tuhan untuk membangun dengan bersaksi. Roh Kudus yang sama sudah ada di hidup kita. Di gerejanya sudah 2000 tahun yang lalu dia bekerja. Sampai sekarang ini dia tetap bekerja. Kalau gereja mau berhasil, kalau orang Kristen mau berhasil, kalau orang Kristen mau menjadi saksi, kuncinya adalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, powerless. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa bekerja. Pernah enggak kita mengalami namanya lampu mati? Pasti pernah. Semua orang pernah mengalami itu. Beberapa daerah kurang beruntung seperti di Pulau Jawa. Kenapa? Karena ketika saya melayani di beberapa tempat seperti di Jayapura, di Kalimantan dan beberapa tempat yang lain, kadang-kadang biar pet ya, satu hari itu bisa 2-3 kali. 5 tahun lalu ketika saya pergi ke Jayapura, sehari bisa 5 kali lampu mati. By the way, Pulau Jawa, bulan Jawa Bali ya, bulan Agustus tahun 2019, kita pernah blackout, mati total. 2005 kita pernah 1997 kita pernah juga blackout. Wow, powerless. Lampu lalu lintas padam, bikin macet. Kereta api listrik tidak bisa dipakai di Jakarta. 21 juta pelanggan di Jawa Bali kena dampak. Saudara, kita mau kerja, komputer kita mati. HP yang kita punyai juga nggak bisa dipakai. Jaringan operator mati. Di rumah, semua alat-alat pakai listrik. Mau tidur, AC, kipas angin mati. Kita nggak bisa tidur. Karena hidup ini bergantung kepada power namanya listrik kita. Bisa memahami power ini dengan cara yang sama. Roh Allah memberdayakan gerejanya untuk melakukan apa yang Allah rencanakan bagi kita. Terlalu sering kita gereja berperilaku, bertindak seolah-olah Roh Kudus itu tidak berhubungan dengan kita. Dengan cara kita tidak berdoa apa yang Roh Kudus mau dalam kehidupan kita. Tidak melibatkan Roh Kudus dalam rencana-rencana gerejanya. Kita sok pinter, kita sok tahu, kita sok ngerti. Dan kita tidak membutuhkan bantuan Tuhan. Gimana? Gimana sih sok pinter itu? Gimana sih sok tahu itu? Zaman sekarang, gereja melupakan prinsip bersaksi. Sok pinter diganti dengan promosi. Bukan bersaksi tapi promosi. Gereja harus bersaksi, tapi yang gereja lakukan sekarang adalah promosi. Ada suatu gereja di Amerika Serikat di Phoenix. Mereka promosi. Kalau datang ibadah hari Minggu, dapat coklat Sunday.
Wah, ada satu gereja di California. Ingat ya, di California banyak orang Meksiko. Gereja terkenal sebagai nama gereja taco. Ya, dapat sarapan taco gratis. Di Indonesia sama. Ada beberapa gereja mempraktekkan juga. Gereja kalau saya sebut, saya akan juluki gereja duit sangu. Kalau ke gereja itu pulang dapat duit saku. Entah 50.000 sampai 100.000, bahkan juga lebih. Gereja sembako. Ada beberapa gereja di Amerika Serikat sampai mempromosikan di bawah kursi tempat jemaat duduk ditaruh uang beberapa dolar. Ada yang $5. Jangan coba-coba ke gereja kita, nggak ada, saudara ya. Saudara jongkok bercari, nggak ada di situ. Ingat, Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus supaya kita menjadi saksi yang lebih baik. Roh Kudus itu adalah power. Roh Kudus itu adalah kekuatan kita. Saya mau tutup dengan satu cerita, satu kisah nyata tentang kesaksian ya, bersaksi. Ada seorang wanita muda yang bernama Jan. Nama-namanya bau Belanda gitu ya. Dia menghadiri konferensi tentang penginjilan, bagaimana menjadi saksi Kristus yang efektif. Nah, di konferensi itu mereka punya penekanan utama bagaimana mendengarkan. Fokus untuk mendengarkan orang-orang yang belum diselamatkan. Ini topik yang menarik. Karena kebanyakan dari kita nggak suka dengar. Kalau kita ngobrol, kalau kita bercakap-cakap sama orang lain lagi ngobrol sama kita, lagi ngomong, lagi asik ngomong sama kita. Kita ini sabar nunggu bukan mendengar, tapi nunggu dia selesai ngomong baru kita ngomong. Kita menyampaikan pendapat kita menyatakan keinginan kita, tapi kita tidak mendengar apa yang dikatakan itu. Karena kita kepingin didengar, nggak mau dengar pendapat orang lain. Jadi di tengah-tengah break konferensi itu, Yan, cewek Yan ini namanya, dan beberapa temennya, karena break lagi mereka bersantai menikmati fasilitas hotel. Salah satunya adalah kolam renang di hotel itu. Jadi Yan, gadis muda ini dengan beberapa temannya lagi santai berenang. Lalu datanglah 2 orang cewek lagi ya, gadis muda, remaja. Dan akhirnya diketahui bahwa salah satu dari 2 cewek itu yang bergabung masuk kolam renang mereka. Karena di kolam renang itu hanya Yan dengan teman-temannya dan 2 gadis ini yang ikut bergabung berenang, namanya Brittany. Mungkin karena kolam renangnya tidak terlalu besar, Yan dengan teman-temannya bisa mendengar. Ada satu cewek namanya Brittany ini yang mereka nggak kenal siapa itu, mulai cerita. Jadi dia cerita kepada temannya tentang pertemuan weekend yang akan dihadiri. Saudara mungkin bertanya, apa sih weekend itu? Weekend itu gerakan yang didominasi, yang cukup ngetren pada waktu di dunia barat. Gerakan apa ya? Pengikutnya itu harus mempraktekkan sihir atau menyembah alam seperti itu. Weekend itu bukan sesuatu yang baru, bukan kepercayaan, bukan agama yang baru. Sebelum kekristenan masuk di Eropa Utara, Eropa Barat, orang Eropa Barat dan Utara itu sudah mempercayai agama namanya weekend ini. Lalu kekristenan masuk, weekend seolah-olah hilang. Nah kira-kira tahun 1950-an weekend ini mulai tumbuh
mulai muncul lagi ya. Dan menarik banyak pengikut di Eropa dan akhirnya masuk Amerika. Saya cerita bersambung ya, saya sambung ceritanya. Jadi Gian ini dia dengar si berita ini, dia menceritakan, aku mau datang ke pertemuan weekend itu. Gian tahu ini pertemuan weekend itu seperti apa. Nah ingat ya, kalau saudara jadi orang rohaniawan atau sorhani lah, kalau dengar sesuatu yang aneh, sesuatu yang salah, sesuatu seperti itu, langsung kita pasti nyerocos lah, kita pasti menasihati, nggak boleh, itu sesat, ini dari setan, kamu nggak boleh nyembah setan itu, kamu nggak boleh mempraktekkan sihir, kamu masuk neraka. Tapi karena Yan, dia dapat ilmu yang luar biasa, ditekankan dalam konferensi penginjilan bagaimana bersaksi dengan efektif. Yan ingat dan Yan memutuskan, saya mau dengar. Jadi ketika berita ini dia berkata, saya mau datang kepada pertemuan weekend yang biasa saya ikutin. Yan kasih menanggapi dengan positif. Wow, kamu semangat ya cerita tentang weekend ya. Luar biasa. Karena sambutannya positif, Brittany ini yang cerita itu juga berikan respon positif. Lalu mulai bercerita dia nyerocos. Kenapa dia suka dengan weekend, ceritanya seperti ini. Dan intinya Brittany ini dulu waktu SMP dia punya pengalaman traumatis yang begitu parah. Tidak ada orang yang bisa menolong dia, tapi kelompok weekend itu adalah satu-satunya kelompok yang mau menerima dia apa adanya. Lalu Brittany berkata, saya sudah melewati banyak hal. Sekarang cuman weekend yang bisa menolong saya. Tapi waktu SMP saja sih bisa menolong saya. SMA dan sampai sekarang ya terpaksa saya harus menjalani. Saya sampai sekarang mengalami traumatis berat itu. Yan pemuda Kristen ini berkata, wah Brittany pasti sukar ya, sulit bagimu membayangkan masa depan yang bisa bebas dari segala traumatis kamu. Pasti berat menjalani hidup itu. Simpati itu membuat Brittany matanya berkaca-kaca. Lalu Brittany dengan tulus dia berkata, terkadang sih aku berharap aku bisa dilahirkan kembali. Saya bisa memulai hidup lagi dari awal. Nggak usah traumatis terus sepanjang hidup saya. Jadi Yan, dia dapat sesuatu dari Roh Kudus. Yan dia berkata, serius, kamu mau dilahirkan kembali? Brittany bilang, ya betul. Kalau saya bisa, saya mau memulai hidup saya dari awal. Dengan jembatan ini Yan mulai menceritakan kisah kelahiran baru yang ada dalam Alkitab. Bagaimana seorang yang bernama Nikodemus datang kepada Yesus dan menanyakan tentang kelahiran baru. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang bisa melahirkan orang kembali. Siapa, kata Korintus, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dan Yan mulai membagikan imannya di dalam Yesus. Saudara bisa tangkap, Roh Kudus itu yang memberikan kuasa. Kalau kita ingat dalam Injil Yohanes dikatakan, Roh Kudus itu pula yang bekerja di dalam hati orang yang tidak percaya. Seringkali kita berpikir bahwa Roh Kudus itu hanya bekerja pada orang percaya. Tidak, Roh Kudus itu juga bekerja pada hati orang yang tidak percaya untuk menyadarkannya. Ingat,
Hanya Roh Kudus yang bisa meletakkan kata-kata di mulut Britani. Seandainya aku bisa dilahirkan kembali. Kita percaya pada Roh Kudus hari ini. Roh Kudus memberikan kekuatan, power, kemampuan bersaksi secara efektif dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita bersaksi dan kita percaya kita nggak sendiri. Kita punya kuasa yang mengubahkan seluruh dunia. Dan itu Roh Kudus. Mari kita nyanyikan pujian kita. Roh Allah yang hidup penuhiku.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh baik dan sungguh luar biasa. Engkau berkati sedang jemaat-Mu semuanya. Supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukan. Firman-Mu betul-betul tertanam dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak melalaikan. Ampuni kami gereja-Mu di seluruh dunia. Kami mengabaikan, kami melalaikan tugas utama kami untuk bersaksi Tuhan. Ada banyak orang yang harus mendengar tentang kesaksian hidup kami, yang kami alami, yang kami terima, yang kami lihat. Bagaimana Tuhan Yesus begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Supaya mereka bisa melihat Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan buat kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pengumuman saya sampaikan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, 10 hari lagi, 31 Mei, ada ibadah Pentakosta. Ya, persiapkan karena kita akan perjamuan kudus. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Kita terus mendoakan Pak Yohanes ya, supaya dipulihkan dengan luar biasa. Terus didoakan setiap hari pembangunan gereja kita. Dan kita percaya Tuhan memulihkan untuk bangsa negara kita, seluruh dunia dari COVID-19. Jangan lupa kalau saudara mau memberikan persembahan untuk gereja kita, di nomor rekening BCA, nomor sekian-sekian itu atas nama GPT Jemaat Kristus Hayat. Kalau saudara memberikan persembahan kolekte, berikan di sini, atau saudara ingin berikan persembahan persepuluhan, saudara bisa serahkan di nomor rekening BCA nomor sekian-sekian atas nama pendeta, atas nama Jonathan Octavianus. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini. Mari saya undang musik bisa menyanyikan pujian lagu terakhir kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri ibadah online kita pada hari ini.
kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih kami boleh datang kepadamu, kami boleh bersyukur kepadamu. Kami berdoa untuk ibadah Pentakosta kami 10 hari lagi, 31 Mei. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes, supaya Tuhan pulihkan dengan luar biasa, boleh melayani kembali bersama-sama kami. Kami terus berdoa untuk pembangunan gereja kami, supaya Tuhan boleh bekerja, supaya Tuhan boleh berkarya dalam kehidupan kami. Terus Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk semua para medis, untuk pemimpin-pemimpin negara di seluruh dunia, untuk pemimpin negara kami Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya. Tuhan pulihkan, ampuni dosa kami semuanya. Pulihkan Indonesia dari COVID-19. Kami berdoa juga, hamba-Mu berdoa khusus untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan Yesus, pelihara umat-Mu, jemaat-Mu. Pelihara satu-satu, pelihara kesehatan mereka. Berikan kesehatan yang berlimpah. Kau berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Engkau berikan kekuatan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai kami semuanya. Berdoa Tuhan, terima kasih untuk rencana pemerintah. Bulan Juli kami bisa beribadah bersama-sama. Dan Tuhan boleh bekerja dalam rencana ini Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Diberkatilah kaum pria, diberkatilah kaum wanita, diberkatilah suami istri, diberkatilah pemuda-pemudi, diberkatilah rumah tangga kita dengan damai sejahtera melimpah. Diberkatilah segala usaha, pekerjaan, toko, karya dan proyek kita. Diberkatilah ibadah dan pelayanan kita. Diberkati anak cucu menantu kita. Dan biarlah berkat melimpah rohani jasmani turun dalam kehidupan kita semuanya. Berkat dari Bapa, Putra, Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang percaya berkata, amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.